aku. Sebenarnya uang ada tapi disuruh beli mall gitu, beli gadget gitu ya. Tapi ya disuruh beli sendiri nggak mau. Nah singkat cerita, satu kali saya itu membantu seseorang. Setelah membantu seseorang, saya ditelepon Joni bisa ke kantor. Kok saya Joni perjalanan, jadi cuma mikir sedikit. Tapi Joni mikirnya ya mungkin cuma segini gitu ya. Singkat cerita, ya sudah. Setelah berdoanya nggak lama, nggak bulanan, nggak tahunan, yang mungkin oh iya selamat datang Pak. Selamat nyanyi ya. Nah singkat cerita akhirnya saya berdoa, kemudian ditelepon sama satu orang itu. Nah orang itu sudah pernah saya bantu. Saya nggak mengharapkan berkat dari dia, tidak sama sekali. Cuma pokoknya prosesnya kesadaran. Setelah itu saya ke kantornya, udah kok keren kok. Tapi kok kandel itu tebel. Gagi itu kan ya manusia gitu loh. Duit gede kan duit kecil, manusia ya manusia. Kok akeh? Tak masuk dari satu, terus. Gue tak pamit ya, tak buka. Wah, mari ada kan saya memberikan perpuluhan. Sisa dari uang itu bisa beli efek tersebut. Tuhan berdiri baik sehingga apa yang saya inginkan itu bisa terkabul. Mungkin Bapak Ibu punya keinginan apa? Nanti saya akan berdoa. Pasti berdoa buat Om Paul untuk makannya. Pasti tak doa untuk mami saya mau operasi, ada tumornya di mandang-mandang dan gede, artinya jadi tumor ada 2, rencana Selasa operasi semoga lancar. Loisa, pertanyaan. Aku tidak dapat hadiah ya. Siapakah nama ayah Simpson? Pertanyaan kedua, di manakah Batrano kandas? Oh, dapat ambil. Mau nyanyi enggak? Oh, enggak. Ya sudah ngambil. Oke. Enak kan? Pertanyaan buat Ibu Natana. Siapakah nama murid Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani? Ya, ngomong-ngomong tidak apa-apa. 3 orang. YGP. Silakan. Kan pakai masker kan nggak boleh dikasih nggak apa-apa. Ini memang jijikan. Siapa tante? Namanya siapa? 3 orang. YGP. Oh ya sudah. Ambil Om, ambil. Silakan tante ambil. Silakan. Om ambil Om. Ayo. Boleh. Pertanyaannya apa? Siapakah nama murid Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani? Berdoa. Yang diajak berdoa. Yang diajak benar. Ini pemain PS-ku. Udah. Yohanes, Yakobus, Petrus. Silakan Om diambil. Sini. Sekarang ambil satu buat orang. Oke. Masih mau pertanyaan atau sudah? Masih banyak. Oke, pertanyaan buat Ibu Yesaya, Adi Yesaya. Siapakah yang dikenal sebagai nabi yang meratap? Boleh searching. Siapakah? Itu 3, 2, 1. Pak Andi boleh dikasih bantuan pun a friend. Siapakah nabi yang meratap? Oke, pertanyaannya sambil kita nyanyi Gita Sorga Bergema, Pak Andi sama Mbak Andi boleh searching. Bapak Ibu, ini saya carikan ini tuh kan Anda belum pernah ke Yerusalem, betul kan? Rata-rata kan ini gambarnya kayak gini. Boleh sedikit.
Nah, turun lagi. Yes, gambar-gambarnya naik atas lagi. Nah, kayak gini Pak. Ini Yerusalem, Bethlehem, naik lagi Pak. Nah, harus mirip kayak gini, naik lagi. Ya, harus kayak gini ya. Jadi bisa virtual dulu, nanti siapa tahu terkabul ya. Bu Andi sudah dapat jawabannya? Yeremia, maju. Ya boleh diwakili suaminya boleh. Enak toh, hari ini enak senang semua kan. Betul. Sama. Oke. Kita nyanyi kita sorga berkenan. Pertanyaannya masih 1, 2, 3, 4, 5. Belum ada. Sudah ambil. Oh sudah. Diangkat supaya nggak takut. Itu kalender itu. Kita sorga bergema, lahirlah mujizat, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sorga bergema, lahirlah Raja damai yang besar, surga hidup yang tenang, bergembira dinaungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan menghinanya, lahir untuk memberi hidup baru lagi. Oke. Pertanyaan ini mau terakhir atau enggak atau sekarang? Terakhir. Oke. Setelah ini kita akan dengar firman Tuhan. Setelah itu ada acara spesial ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh kita tolong ompol pimpin doa firman boleh? Mari. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan yang sudah memberi kesempatan buat kami boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang sudah Engkau berikan pada kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau masih tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, sehingga hati kami boleh disukakan. Kami yakin dan percaya dalam pujian ada kuasa-Mu yang boleh memberikan kami kelepasan segala apa yang menjadi beban Tuhan kami dan segala kesusahan maupun penyakit kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semoga kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat buat kami, boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan iman kami, makin hari kami boleh makin berakar dan terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengirim pujian maupun memainkan musik Tuhan, Engkau pakai mereka lebih hari lebih indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami mohonkan doa dan kami naikkan ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Gembala kami. Amin. Terima
Terima kasih. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Ini lanjut ke saksi. Silakan itu kesaksian yang tadi. Nah, setelah terima duitnya tadi, kami sudah diberikan kebutuhan. Ini jadi itu jadi beli enggak. Terus tanya istri, mau piye, buat duit. Terus kemudian tanya anak buat duit. Ini menimbang-nimbang penting tidaknya, akhirnya diputuskan beli sehingga sebetulnya ya ada keinginan juga ada untuk kebutuhan. Sampai sekarang UMT belum tak pelajari sama sekali. Belum jadi masih ditaruh di bawahnya mobil, kolongnya mobil itu. Ya Bapak Ibu, nanti kita sama-sama berdoa. Nanti mohon yang program bisa berdoa buat yang sakit, kompal, mama saya. Mungkin nanti ada yang tidak bantuan doa, ataupun mungkin ada keinginan-keinginan sehingga kita bisa sama-sama memenangkan tahun 2022 dengan sukacita. Waktu berikutnya saya silakan ke program. Ya, sampai jam 9:30 program. Luar biasa. Kita berdoa sekali lagi ya untuk firman Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu terindah hari ini di awal bulan Desember. Mungkin gara-gara mencocokkan dengan kedatangan saya di Surabaya, acara dan ibadah ini dibuat. Tetapi kami percaya tidak ada yang kebetulan, karena Tuhan ingin melawat setiap kami. Tuhan ingin bekerja, Tuhan ingin menyampaikan isi hatimu, dan Tuhan ingin membuat kami menutup tahun ini dengan finishing well, dengan finishing excellent. Dan kami siap menjalani tahun yang baru 2023 dengan semangat, dengan penuh pengharapan dan keyakinan Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Bahkan tahun yang katanya banyak berita yang kami dengar tahun depan bukan tahun yang mudah, tetap kami akan melihat Tuhan nyata dalam apapun yang kami kerjakan. Seperti kesaksian yang kami dengar, baik dari adik kami tadi, anak kami tadi, maupun juga dari brother Joey Johnson yang boleh memberkati Tuhan, yang suka kirim surprise buat kita. Terima kasih Tuhan. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah muncul di hati dan pikiran, Tuhan sediakan buat semua kami yang mengasihi. Dan kalau Tuhan muncul di hati dan pikiran kami, Engkau berkata, Engkau siap melakukan jauh lebih banyak dari yang kami doakan dan pikirkan. Engkau Tuhan yang suka kirim kejutan, surprise Tuhan buat kami. Tahun ini, tahun kami melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan juga membuka tahun yang baru 2023 yang penuh tanda tanya dan menakutkan itu, tetap dengan surprise Tuhan yang pasti akan menyertai kami. Karena perjalanan kami adalah perjalanan yang disertai dengan tanda-tanda yang ajaib dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirman sekali lagi di malam ini dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Wow. Baik, selamat malam semua. Senang bisa ketemuan lagi saudaraku di awal bulan Desember ini. Saya ingin share dari kitab Lukas 1. Ya, terakhir kalau nggak salah sharing di rumah Ibu Stella di kebanjiran waktu itu banjir. Itu tahun berapa ya? 2018 kah? Atau 2019 ya, pasti sebelum pandemi. Yang saya ingat banjir waktu itu. Ya, waktu hujan banjir. Cik Stella sampai lupa ya. Kelamaan. Masih ada ngomong-ngomong nggak ya? Masih. Di bawah 2018 berarti. Wow. Iya. Berarti ketemu Cik Stella terakhir ya di rumah sakit di Jakarta ya sih yang kita berdoa itu ya. Rumah sakit saya lupa. Gatot Subroto ya, apa namanya? SPAT ya, Subroto ya. Berarti itu ya. Yang di rumah berarti di bawah tahun 2018 lama sekali. Baik, kita akan baca Lukas 1 ayat 26 dan 27. Lukas pasal 1 ayat 26 dan 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria.
Sampai di situ aja yang saya baca. Bapak Ibu gak kenal ayat ini. Hampir tiap tahun Natalan pasti dibaca ayat ini. Sampai pasti udah hafal di luar kepala. Yang saya ingin mau bagikan dalam waktu yang semoga tidak lama, karena sudah terbiasa di online khotbah nggak boleh lebih dari 30 menit katanya. Begitu khotbah kelamaan, ditinggal masak, ditinggal goes, saudara. Baik, saudara, saya mau share ini. Tuhan itu kalau mau mengerjakan rencananya sendirian, nggak perlu yang lain, pasti bisa. Dan sudah terbukti kok, alam semesta ini Dia ciptakan sendirian. Malah cukup cuma dengan firman-Nya, maka semuanya terjadi. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Maka berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi itu jadi. Karena bukan. Kalau Dia mau kerja sendirian, bisa. Dan pekerjaannya pasti sempurna, karena Dia Tuhan yang sempurna. Bahkan waktu Dia menjadikan manusia pertama, ya Tuhan, gak pakai ada yang lain. Dia bentuk itu Adam dari debu tanah, dan jadilah Adam. Lalu Dia hembusi nafasnya, jadilah Adam yang sebagai makhluk hidup itu. Enggak ada bapak ibunya, bisa. Tapi ternyata yang saya belajar begini, dalam banyak hal yang lain, Dia Tuhan yang gak suka kerja sendirian. Bahkan dari awal Dia bekerja, Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 oknum Allah ini bekerja bersama-sama. Jadi Dia nggak sendirian, cuma ketiganya yang adalah Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bekerja bersama-sama. Tapi artinya gini, nggak perlu melibatkan malaikat, nggak perlu melibatkan manusia, Dia bisa. Adam juga terbentuk seperti itu. Tetapi waktu melahirkan Yesus ke atas bumi, rupanya Allah nggak buat yang sama seperti kemarin Dia waktu ciptakan Adam. Ini bisa jadi khotbah tersendiri bedanya Adam yang pertama dengan Yesus yang dijuluki Adam yang terakhir itu. Saudara, ya kan? Yang satu nggak pakai Yusuf dan Maria bisa ngomong, yang satu pakai Yusuf dan Maria. Nah, ini yang saya sampaikan. Tuhan, Dia Allah yang rindu menemukan mitra kerjanya. Dia Tuhan yang rindu menemukan partnernya. Dia kawan sekerjanya. Sampai apa yang Dia rindukan terjadi. Sampai apa yang Dia rencanakan terjadi. Dia bisa kerja sendirian. Mungkin kalau disuruh kerja dengan malaikat lebih baik daripada kerja dengan Yusuf dan Maria, saudara. Dengan Anda dan saya, saudaraku. Kalau Dia pakai malaikat jadi mitra kerjanya, kayaknya lebih baik daripada memakai manusia menjadi mitra kerjanya. Tapi ini yang saya belajar, Dia nggak mau bermitra dengan malaikat. Dia mau cari mitra kerjanya, yaitu Anda dan saya. Seperti 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus mau dilahirkan, Dia cari Maria dan Dia juga cari Yusuf untuk menjadi mitra kerjanya Sang Juru Selamat dunia ini dilahirkan. Nah, ini yang saya mau bagikan. Ke depan ini, Tuhan masih punya banyak proyek, masih punya banyak rencana yang Dia sendiri rindukan akan diselesaikan. Dan hari ini Dia ngomong sama. Seperti 2000 tahun yang lalu waktu aku melahirkan Sang Juru Selamat dunia, aku cari mitra kerjaku. Begitu juga hari ini. Ada beberapa proyek dan kehendakku yang aku rindu kerjakan dan selesaikan sebelum aku datang yang kedua jemput kalian. Aku rindu. Aku ingin ketemu Maria-Mariaku yang bisa aku titipi sesuatu yang ilahi dalam diri. Bapak Ibu, saya lihat wajah-wajahnya apalagi lagunya kayaknya kesenggawaan semua. Lagunya Johnny Jackson itu lagu saya pertama kali datang ke BNPB tahun 1982. Saudara, satu kali akan ada lagu senang buat saya, saudaraku. Wah, dulu pertama kali saya dengar di sekolah minggu itu, saudaraku, saya umur 11 tahun, saudara. 40 tahun yang lalu, saudara. Makanya dari lihat wajahnya saya tadi tolak-tolak paling yang baru-baru yang anak-anak kita yang tadi lagu itu tidak dikenal sama mereka, saudara. Tapi lihat wajahnya lama, makanya saya sampaikan kebenaran ini.
Tuhan rindu masih menemukan Maria-Marianya untuk banyak proyek-proyek yang lain yang dia rindu segera selesaikan. Dan doa saya dari PS ini, dari PK ini, atau dari KK ini, saya dengar namanya diganti jadi PS sekarang. Ya, setelah 20 tahun saya tidak ketemu PS sekarang. Ya, saudaraku, Tuhan, saya berdoa di PS ini Tuhan menemukan Maria-Maria, mitra kerja Tuhan, untuk Tuhan titipi sesuatu yang ilahi. Sampai lewat Anda dan saya, karyanya, proyeknya yang ilahi itu kita kerjakan dan kita selesaikan. Seperti kemarin, Maria ditemukan Tuhan untuk dititipi Yesus ada di rahimnya, sampai dilahirkannya, sampai dibarengi, sampai detik terakhir dihembuskan nafas di atas kayu salib. Maria ada di sana. Saya berdoa di PS ini, Tuhan menemukan siapapun, mau yang paling kecil, mau yang paling muda, mau yang sudah lanjut usia, percayalah, mitra kerjanya terbuka untuk semua dari Anda dan saya. Percayalah itu. Wow, saudara. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya apa? Syaratnya ternyata bukan lulus sekolah teologi, bukan lulus dan punya jabatan pendeta atau gelar kependetaan. No, bukan itu. Sampai hari ini kalau ada gereja undang saya tanya, Pak Pram, namanya ditulis siapa? Ya tulis saja Pramono Limanto. Maksud saya gelarnya. Oh, gelar saya cuma satu, Pramono Limanto SP DPH. SP-nya sarjana ekonomi, DPH-nya diploma teologi. Bukan, dipakai Tuhan. Saudara, DPH saya bukan diploma teologi, nggak pernah sekolah teologi, saudara. Pak Pram nggak punya kependetaan, PDP, PDM, PDT, orang duit, saudara. Nggak punya semua saya. Betul-betul tiru Tuhan Yesus, suku Yehuda tukang kayu, bukan lagi bukan full-time, saudara. Jadi mereka bingung. Tapi karena dari awal saya tahu syarat bermitra dengan surga bukan karena punya gelar-gelar yang seperti itu. Walaupun kalau ada yang mau sekolah Alkitab yang bisa punya gelar teologi yang monggo, silakan. Tapi tidak cuma itu, saudara, mau siapapun kita, termasuk murid-murid yang tidak terpelajar itu, semua bisa dipakai jadi mitra kerja Tuhan.